kita langsung aja tuh ketemu bersama narasumber saya, yaitu Bapak Ramdan ya teman-teman. Kebetulan rumah Bapak Ramdan ini nempel banget nih sama pemakaman. Dan di sebelah kita juga di sini nih, ini ada satu pohon yang besar banget, bahkan usianya itu nyampe ratusan tahun mungkin ya. Assalamualaikum Pak Ramdan. Pak Ramdan, ditempel ini dulu ya, dipakai mic ya. Oke, ditempel dulu di sini Pak Ramdan. Nah, biar suara Pak Ramdannya kedengaran jelas ya. Oh, iya. Nah teman-teman mungkin tahu ini Pak Didin atau terkenalnya Pak Ramdan di sini karena anak pertamanya namanya De Ramdan ya, yang ini. Jadi biasa dipanggil Pak Ramdan. Di video sebelumnya kan Pak Ramdan menjelaskan perihal kejadian mistis atau kejadian aneh yang pernah dialami sama Pak Ramdan selama atau semasa hidup tinggal di area pemakaman atau di kuburan ya Pak Ramdan ya. Iya. Dari mulai pertanda ada orang yang mau meninggal dunia itu 7 hari berturut-turut, malamnya itu kayak ada yang menggali kubur, tapi pas dicek nggak ada siapa-siapa ya Pak Ramdan ya. Iya. Terus juga ada elang putih. Elang putih kalau ada orang yang membunuh elang putih tersebut, keluarganya besoknya pasti meninggal dunia. Pak Ramdan juga pernah dicegat keranda mayat yang di dalamnya ada mayatnya juga ya. Iya. Tapi ini bukan kejadian, bukan di sini yang itu mah ya Pak Ramdan ya. Pak Ramdan, ya. Ini di sini tuh ada pohon besar ya. Ini ya. Pohon apa sih namanya Pak Ramdan? Pohon kiara. Pohon kiara. Ini usianya berapa tahun ini? Ratusan tahun mungkin ya? Nggak tahu, saya juga nggak ingat gitu. Saya mungkin belum ada lah, belum lahir. Belum lahir. Pak Ramdan, kalau di pohon kiara ini pernah ada kejadian apa sih Pak Ramdan? Mungkin selama Pak Ramdan tinggal di sini nih. Di sini? Ya di sini tuh waktu kejadian ada anak yang mimpi ada anak yang nginep di rumah temennya. Katanya pulang, tahu gimana tuh nggak nyadar, mungkin pulang jam 12 malam. Nah di sini ada anak-anak yang lagi main katanya. Banyak anak kecil yang main di pohon kiara ini? Ya di sekelilingnya aja, bukan di pohonnya, di sekeliling. Itu anak kecilnya anak kecil gaib? Mungkin. Segede apa anak kecil? Apakah kayak De Ramdan kecilnya sama? Nah itu kurang tahu, saya cuma dengar cerita dari anak kecilnya itu gitu. Kalau itu Pak Ramdan, yang terdengar suara kayak yang menggali kubur itu di mana sih Pak Ramdan? Ya sekeliling pekuburan ini aja. Di sekeliling pemakaman ini aja. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal dunia itu pasti terdengar suara kayak gitu. Kan yang sebelah sini 7 kali, yang agak jauhan paling 3 kali lah. Yang ada kerandanya kan, nah paling 3 kali kalau nggak salah. Iya, kalau dari keranda mayat tersebut, kalau misalkan ada pertanda yang mau meninggal, nah itu kurang tahu soalnya jauh itu mah ya. Tapi saya pernah wawancara ibu-ibu yang di sebelah sana tuh, rumah yang dekat keranda mayat, katanya suka goyang-goyang sendiri gitu. Ya emang saya pernah sama teman dibilangin pernah melihat ada yang putih waktu ada yang mau meninggal di situ, tapi saya nggak melihat sendiri, jadi nggak terlalu percaya. Itu sosok putihnya di dalam kerandanya atau gimana? Katanya sih di dalam kalau nggak salah. Kata teman saya, teman pekerjaan lah. Ya siap. Nah kalau ini Pak Ramdan, ya, elang putih tersebut munculnya dari mana? Ya munculnya dari makam besar ya. Makam besar. Dulu tuh ada pohon pete di sana, ada ke situ dulu. Terus ada pohon aprika, ke pohon aprika, lalu ke sini. Tapi sekarang mah kan udah ditebang. Nah langsung ke sini ke pohon kiara ya. Nah kalau ada yang meninggalnya sebelah sana, ke pohon pete dulu, baru ke sana. Tapi kalau mau ada yang meninggal orang sini, blok Cipete ya, blok sana. Ada pete lagi di sebelah sana. Nah, ke situ lagi, ntar nyari orang yang mau meninggalnya itu. Ntar pulang lagi ke sini jam 3, kalau jam 3 atau jam 4 bunyi lagi, ntar pergi
gitu aja, sama gitu aja selama seminggu Jam 3 pagi. malam pagi. Oh ya. Nah, emangnya pernah ada yang membunuh elang putih tersebut, kata Pak Ramdan tuh? Oh iya, Itu gimana? saya di sini katanya elangnya di sana Ah, ditembak sampai 3 kali nggak kena terus, nah digurat kali ya ke tanah, tembak lagi kena, nah, di situ. elang itu. Lalu besoknya Anaknya meninggal. anaknya meninggal dunia. Waduh, berarti itu mah elang putihnya bener-bener elang putih Kayak mistis ya, iya. gaib ya. Nah, kalau misalkan harimau sendiri, Pak Ramdan, kata Pak Ramdan, Oh itu kan kaki tangan Ayang Brahma ya, kalau kata orang tua saya mah. Nah itu di sebelah sana. Di mana Pak Ramdan? Di sini. Yuk, jadi ngobrol di sana aja ya. Ya. Ayo, di dekat batunya teman-teman. Oke teman-teman, kita menuju lokasi batu di mana ada sosok si belang katanya ya. Nah, ini kehidupan masyarakat di sini teman-teman. Makam semua, itu padahal rumah semua tuh. Ada rumahnya juga. Boleh deh Ramdan ikut aja sama si bapak duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Dok, sok di Ramdannya sana sama si bapak. Oh, jadi ini batunya Pak Ramdan? Oh iya ini batunya. Kan ini ada tapak belah ya. Nah ini nggak sanggup sampai habis katanya. Di sini tempat main katanya, kata orang yang mau belah batu ini tempat main si kuning atau si ulang. Di sini tuh. Kalau itu tuh malam-malam suka ada yang kayak ngambil suluh lah. Nah buat kayak orang tua dulu kan suka ada bunyi letek. Nah itu sebenarnya bukan orang ya, si kuning itu lagi main di sini tuh. Atau si ulang lah. Sekarang juga sering Pak Ramdan? Suka ada malam juga, waktu saya lagi beres-beres suka ada, tapi saya udah cuek aja lah. Berarti itu yang penting nggak dia nggak mengganggu, kita nggak mengganggu sama dia. Berarti itu harimau gaib ya Pak Ramdan? Ya, kaki tangannya Eyang Brahma kalau nggak salah. Belum pernah membahayakan orang gitu? Belum. Tapi kalau diganggu gimana Pak Ramdan? Nggak tahu sih ya, kita yang ini batunya bisa dipindahkan kan nih Pak Ramdan? Oh nggak bisa, kan itu dibelah juga nggak bisa. Oh, nggak mempan. Jadi sempat mau dibongkar tapi nggak bisa. Itu nggak bisanya karena apa? Emang batunya nggak bisa terbelah, atau mungkin ada sosok gaib yang mendatangi pembelah batu tersebut? Ya kan tadi udah dibilang ya, di sini tuh tempat mainnya. Kalau manusia itu tempat duduk lah. Tempat duduknya, mainnya sekitar sini. Ini tempat istirahat lah kalau manusia tuh. Tapi kan orang gaib gak tahu ya. Jadi mungkin yang mau membelah batu tersebut didatangi sama sosok si kuning itu. Mungkin ya kan, nggak bisa melihat gitulah. Jadi nggak bisa dipindahin ya? Nggak bisa. Kalau ini batunya tuh ke dalamnya tuh besar nggak ini teh? Mungkin besar sih, waktu saya mohon pohon cengkeh ini masih dalam. Cuman ada penunggunya ya? Penunggunya selain harimau apalagi Pak Ramdan? Ya itu aja tempat duduknya katanya sih, tempat duduk harimau itu. Kalau ini kejadian mistis lainnya Pak Ramdan, ada cerita apa lagi mungkin yang mau diceritakan yang video kemarin belum diceritain? Nah ada di bawah ya, ada jalan buat ke Desa Lebakwangi. Di situ pernah ada kejadian mobil tuh terbang ke bawah. Saya sambil ingat ada anak kecil ya di dalamnya. Orang tuanya mungkin karena shock gimana lupa sama anak kecil ya, saya sampai menggendongnya ke luar.
Sampai di bawah katanya sih melihat ya itu si kuning di di bawah jalan mau ke Lebakwangi sih. Terus mobilnya terbang. Ya terbang ke bawah ke apa, ke pesawahan. Itu penumpangnya meninggal dunia nggak? Enggak, alhamdulillah selamat, sampai anak kecil yang 2 tuh masih selamat. Nah Pak Ramdan, kalau menurut Pak Ramdan nih selama tinggal di sini, hal yang paling mengerikan gitu ya, ketika ada orang yang meninggal seperti apa contohnya tuh? Seperti contohnya nih gini, ada orang yang meninggal akibat gantung diri, yang ini atau yang tidak wajar lah gitu. Oh, nggak ada sih, nggak ada. Ada juga, itu mah rahasia soalnya, nggak boleh ini, nggak bisa diceritain. Tapi ada orang di sekitaran sini mungkin. Ada. Nah itu setelah kejadian dikuburkannya itu ada kejadian apa ke Pak Ramdan tuh? Kalau ke saya nggak ada, tapi sama orang tua ya, waktu mau dibangun jembatan, orang tua tuh kan suka apa, ngairin padi ya, pulang tuh sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Nah mau pulang ada yang menggelindingkan besi, terus ada yang menangis, ada yang ketawa, banyak katanya sih. Tapi itu kata orang tua saya yang suka malam ngairin padi sih. Kalau tetangga Pak Ramdan sendiri nih, karena itu juga di mana Pak Ramdan di belakang Pak Ramdan itu ada rumah ya. Nah, pernah nggak curhat? Pernah lihat ini, lihat itu gitu? Nggak pernah curhat kayak gitu. Soalnya sih sayanya juga jarang di rumah. Jarang di rumah sayanya. Tapi kalau pengalaman saya mah, saya juga pernah mengalami waktu mengairi padi ya. Dikirain kan sesama saingan mau mengairi padi, tapi ternyata ada munding bule katanya sih, kata orang tua tuh. Tapi kan saya mah belum tahu ya. Kemana sih air, gak ada. Oh ada yang menerin kata saya. Pas waktu saya dilihat ke hulunya, ternyata ada munding bule itu yang lagi minum satu hawangan kecil ya, habis semua. Saya juga sampai nggak bisa melangkah lah, kaki saya gemetar gimana gitu. Takut mungkin ya. Berarti nah, munding bule itu, kerbau bule itu gaib berarti ya? Kerbau gaib. Kerbau gaib. Gitu. Kalau ini nih ada pohon apa nih Pak Ramdan di belakang kita nih? Yang mana? Selain pohon kiara kan ada pohon apa tuh? Itu, nah itu pohon kaung tuh, namanya pohon aren tuh itu. Pohon aren tuh emang ada cerita apa Pak Ramdan? Nggak ada kalau pohon itu, suka diambil itunya juga. Buat sapunya sih. Oh gitu. Ujungnya dari pohon gitu. Nah pertanda-pertanda kalau ada yang mau meninggal dunia, selain ada yang gali kubur, ada pertanda apa lagi selain elang putih? Ya mungkin seperti, kan suara elang putih itu bukan satu. Apa? Suara elang putih itu bukan satu. Ada banyak. Ada yang suaranya seperti ayam, elangnya cuma satu, tapi suaranya banyak, berubah-ubah. Pertamanya dari seminggu ya, dari 2 minggu kan. Dari 2 minggu tuh pertama suara ayam kok. Nah dari situ seperti manuk-manuk biasa, bisa dia. Yang terakhirnya pokoknya yang terakhir suaranya itu gugukannya gitulah. Oh gitu ya. Terus ya kalau yang lainnya, pertanda yang lainnya Pak Ramdan? Nggak ada lagi sih Pak. Kemana? Itu tetangga Bapak ya? Iya. Nah kalau makhluk lainnya Pak, yang misalkan ada yang pernah mengganggu anak Bapak atau istri Bapak, Pak, ada nggak? Nggak ada sih, tapi waktu itu pernah dulu ya. Waktu saya ke daerah Banjaran kalau nggak salah, mau ngambil yang buat sapu itu ya. Nah dulu itu ada suatu pohon besar,
emang kata yang punyanya hati-hati aja gitu. Tapi saya nggak mendengarkan ya. Mungkin karena terbiasa ngambil pohon dari pohon ya. Jadi saya nggak hiraukan. Nah pulang-pulang kan saya punya waktu itu udah punya anak 2. Mau gendong anak-anak nggak mau semua. Nah semalam tuh ada yang bilang katanya ada yang ikut sama saya. Tapi yang bilangnya juga bukan orang sih. Apa? Ya yang ikut sama saya aja lah. Yang bilangnya itu. Berarti penglihatan anak-anak Bapak melihat Pak Ramdan itu bukan wajah Pak Ramdan gitu? Bukan melihat saya sama aja, tapi di belakang saya ada yang ngikut gitu. Menakutkan. Jadi situ udah dipulangin lagi sama sayanya. Sambil ya bahas minta maaf lah. Ya benar-benar ya Pak Ramdan ya. Karena nggak sengaja. Berarti Pak Ramdan di sini tuh sampai tengah malam. Kadang-kadang kalau kuat ya matanya sampai jam 3 lah. Jam 3 pagi. Berarti itu terdengar jelas pasti ya? Iya. Apalagi tempat kerja Pak Ramdan samping kuburan banget ya. Bukan samping lagi, satu batas. Tapi ini di Ramdan pemberani ya Pak ya? Misalkan mengaji pulangnya ke makam. Kan malam juga kalau saya lagi kerja di sini kan ibunya punya anak yang kecil jarang ke sini ya. Nah itu suka pulang pergi aja. Nah namanya anak kecil ya, pingin nonton TV, pingin nemenin saya kerja. Jadi bolak-balik terus. Bolak-balik terus sampai jam 12. Nah Pak Ramdan kan sempat cerita, tapi nggak di tag video ya kemarin tuh. Katanya setelah saya pulang malamnya ada si belang di sini. Di daerah mana ya Pak? Ya di sini aja. Lagi ngapain si belangnya tuh? Ya lagi main aja. Kelihatan jelas dari mana Pak Ramdan? Dari dalam. Oh dari sini, dari tempat kerja Pak Ramdan ya? Iya. Oh iya benar ya teman-teman. Jadi langsung ke sini. Di sini tuh kelihatan sebelangnya ada 1 ada 2 sih? Ya 1. Cuman 1. Tapi cuman keliling-keliling sini doang. Keliling sini kan seluas ini aja tuh kuburan, main-main. Sekitaran kuburan doang berarti ya? Itu setelah saya bikin video di sini dulu. Atau malamnya lah. Siangnya kan di sini bikin video, di sana ya di dalam gudang. Malamnya ada. Wah, nanti malam ada lagi nggak ya? Nggak tahu tuh. Kalau pengen membuktikan nih Pak Ramdan, pengen lihat secara langsung harus jam berapa nih kesininya tuh? Ya nggak tahu sih, cuman orang-orang yang dipinginin sama dia aja keliat. Kalau nggak mau sama dia nggak suka, ada sih cuman tapi nggak kelihatan. Oke, itu oke siap. Tapi kalau suara-suara kayak yang ngambil kayu mah ada. Setiap malam juga. Setiap malam juga ada. Lokasinya di mana? Di sini. Di sini teh. Atau di belakang yang banyak rang kecil. Itu pernah kelihatan nggak sama para sosoknya kayak gimana yang mata-matain kayu itu? Ya seperti kadang-kadang seperti kambing tapi belang gitu. Tapi dulu ada saja satu lagi ya. Di sini juga daerah ya lembur desa sini. Waktu tuh saya disuruh sama orang tua ngambil ya buat sapu itu ya. Kalau nggak salah pagi jam 7 gitu. Ya, jam 7. Tempatnya itu agak saya juga agak nggak berani sih. Memberanikan diri. Soalnya ada cinyusu ya di situ, air yang ada air keluar. Saya udah naik ke atas, ada mini ya, udah tua sih, dipanggil, cuman bahasanya tuh agak ngirung ya, agak ngirung gitu. Aden ya, mungkin itu aden. Iya karena saya 3 kali manggil, dia cuman ya ngirung gitu aja bicaranya sih. Oh, jadi
sosok si belang tersebut adalah Aden-Aden ya. Bukan, itu beda lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi, itu tempatnya agak jauh dari sinilah. Oke. Agak jauh dari sini. Pak Ramdan, terima kasih ya, karena ini udah lama juga nih kita ngobrol, gak kerasa. Udah mau diajak ngobrol lagi sama saya perihal kejadian mistis atau kejadian aneh yang dialami sama Pak Ramdan. Semoga Pak Ramdan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Amin.